Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha di rumah. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Tentunya harus tetap semangat meskipun kita belajarnya BDR ya. Oke. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Kita akan belajar tematik masih tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1 kali ini sampai pada pembelajaran 3 dan 4 ya nak ya. Silahkan disiapkan buku tema 1, buku pena 4A, buku tulis serta alat tulis kalian. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita awali pembelajaran dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum Ustazah lanjutkan ke pembelajaran 3, mari kita mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar cara menampilkan tarian, yaitu dengan cara berpasangan, individu, dan berkelompok. Selain itu, kemarin juga kita belajar tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama. Oke, kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Nah, Indonesia itu memiliki banyak permainan tradisional ya. Permainan tradisional itu sangat menarik. Selain itu juga banyak jenis, di mana jenis permainan tradisional itu yang menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain itu, Indonesia juga memiliki musik tradisional, di mana bunyi yang dihasilkan alat musik tradisional itu berbeda-beda. Apa saja macam alat musiknya? Itu sebagian ada angklung, seruling, gendang, dan lainnya. Masih ada yang lain ya, itu hanya contoh saja. Bisa dipelajari pada buku tema 1 halaman 36. Apa itu perambatan bunyi, Ustazah? Perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal melalui medianya apa? Zat padat, cair, gas, supaya sampai ke telinga. Jadi bunyi itu bisa terdengar karena ada perambatan bunyi. Bunyi bisa nyampe ke telinga kita. Bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga melalui media. Apa saja medianya? Udara, padat, dan cair. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kenapa? Karena ruang hampa tidak memiliki media. Bunyi yang dihasilkan dari setiap media itu berbeda-beda tergantung dari kerapatan media. Semakin rapat medianya, maka rambat bunyi akan semakin cepat. Bisa dipahami? Oke. Supaya lebih paham, Ustazah kasih contoh. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya apa? Ada contohnya itu 2 orang anak dengan percobaan menggunakan gelas plastik dan benang kasur, di mana salah satu anak itu berbicara, satunya mendengarkan. Suara merambat melalui benang kasur, di mana benang kasur itu merupakan benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, drum diisi air, kemudian anak itu mendengarkan melalui corong. Suara merambat melalui air dalam tong air. Air di mana air itu termasuk benda cair. Dan yang terakhir, bunyi merambat melalui benda gas. Saat kita berbicara, suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Supaya lebih jelas, anak-anakku bisa dibuka buku tema 1 halaman 38 dan buku pena halaman 12. Situ dijelaskan ya.
Selain belajar tentang perambatan bunyi, di sini kita mengingat kembali tentang gagasan pokok, di mana gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Perhatikan, silahkan dibuka halaman 29. Siap menghadapi musim hujan. Ustazah baca, kalian simak ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sangat sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan banjir, tidak akan terkena banjir ya. Dari paragraf itu, paragraf 1, gagasan pokoknya kita bahas ya. Musim hujan hampir tiba. Karena gagasan pokok dalam sebuah paragraf hanya ada satu. Sedangkan gagasan pendukungnya pada paragraf 1, musim hujan di Kampung Babakan. Yang kedua, warga Kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan. Dan yang ketiga, warga Kampung Babakan berencana melakukan gotong royong. Itu gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya ada 3. Dari pembelajaran 3 dapat diambil kesimpulan. Apa saja kesimpulannya? Perambatan bunyi adalah peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal melalui media zat padat, cair, gas yang bisa sampai ke telinga. Kesimpulan yang kedua, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena ruang hampa tidak memiliki media. Semakin rapat medianya, maka rambat bunyinya akan semakin cepat. Jadi semakin cepat terdengar ke telinga. Biasanya kalau mengenai benda padat itu langsung terdengar ya. Itu kesimpulan pada pembelajaran 3. Silahkan kalian catat di buku catatannya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ada apa? Di pembelajaran 4 kita belajar tentang pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Silakan buka bukunya, buku paket tema 1 halaman 51 nak ya. Di situ ada cerita tentang tari kipas Pakarena. Silakan dibaca secara senyap. Apa itu, Ustazah? Membaca senyap. Membaca senyap yaitu kegiatan membaca dengan meminimalkan suara sehingga kita bisa lebih berkonsentrasi dan menyelami apa yang kita baca. Jadi tanpa bersuara ya. Yuk kita baca senyap. Oke, sudah. Sekarang perhatikan itu ada gambar sapu lidi yang diikat. Berarti terdiri dari bermacam-macam, ada terdiri dari banyak lidi. Nah, apabila hanya ada satu lidi, dapatkah kita menggunakannya untuk menyapu? Dapat, Ustazah, tapi sampahnya mengumpulkannya lama. Iya. Akan tetapi, jika lidi-lidi itu disatukan dalam satu ikatan, maka akan tercipta kekuatan yang besar dan akan lebih mudah untuk mengumpulkan sampah. Kalau lidinya banyak, sampahnya akan banyak. Itu artinya kalau hanya sendirian, hanya bersatu, persatuan itu hanya satu. Kalau kesatuan, lidi tadi dikumpulkan menjadi satu, menjadi utuh. Maksudnya apa, Ustazah? Nah, maksudnya persatuan dan kesatuan adalah kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu yang utuh. Contohnya kalau di sekolah, kita kerjasama membersihkan kelas. Kalau dikerjakan bersama-sama, kelasnya cepat bersih dan cepat selesai. Kalau di masyarakat contohnya apa?
bergotong royong membersihkan jalan raya. Sehingga kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan lebih ringan, juga pekerjaan cepat selesai. Bisa dipahami? Oke. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan Ustadzah? Caranya, yang pertama, menjaga kekompakan, tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri, menghargai perbedaan. Sedangkan manfaat dari persatuan dan kesatuan, keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi lebih kuat. Dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Bisa juga disimak pada buku halaman 17. Bisa dimengerti nak ya? Kesimpulan dari pembelajaran 4 adalah persatuan dan kesatuan merupakan kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu yang utuh. Kesimpulan yang kedua, salah satu cara mewujudkan persatuan dan kesatuan adalah menghargai perbedaan. Dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kesimpulan ini bisa kalian catat ya di buku catatannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Sehat selalu ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.